suka dukanya Ustaz. Suka duka. Jadi saya yakin pasti selama dengan 5 tahun ini ada suka dukanya yang mungkin antum nggak bakal lupa gitu. Betul. Suka dukanya itu, sukanya senangnya itu kita bergaul dengan berbagai macam orang. Ya di sini memang sekali banyak sekali. Banyak sekali. Multinasional di sini banyak. Apalagi ya kita pernah dekat dengan orang India, pernah dekat dengan orang Bangladesh, bahkan sekarang di tengah-tengah orang lokal kita berkomunikasi. Jadi pandangan-pandangan gitu ya? perbedaan ini kita jadi pelajaran, suka kita. Jadi suka, jadi pengalaman yang positif sekali ya Ustaz. Begitu juga untuk imam ini kan otomatis kita membuat hafalan. Ada sisi positif yang harus disyukuri ya. Jadi terus menjaga hafalan. Menjaga hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah, selamat datang kembali di Yanvlogs. Teman-teman, saat ini saya dalam perjalanan menuju salah satu imam masjid Indonesia yang diberi amanah menjadi imam di masjid-masjid di United Arab Emirates. Saya memanggil beliau Ustadz Munir. Beliau saat ini menjadi imam di Masjid Hamad Al-Jabri di kota Quwain, salah satu negara bagian di United Arab Emirates yang letaknya di sebelah utara kota Dubai, teman-teman. Oleh karena itu, ikuti video ini, insya Allah nanti kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Munir. Terima kasih. Ini masih dari belakang, teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ini dia nih, Imam's House, sekanan imam. Nah, di sini tempatnya Ustadz Munir ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Masalah Ustadz Munir ini yang saya tadi sudah ceritakan di opening. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi saya sudah opening di perjalanan. Ini alhamdulillah saya sudah berada di kediaman, di tempat tinggalnya Ustadz Munir. Ini muda tapi tetap merupakan salah satu ustadz saya nih, Ustadz Munir. Terima kasih. Ayakallah. Ustadz, terima kasih banyak. Satu, saya dikasih waktu untuk bisa bertemu dengan antum. Kedua, untuk bisa menyempatkan waktunya juga untuk bisa nongol di Yanvlogs. Terima kasih. Ustadz Munir ini, masya Allah, Ustadz bisa perkenalkan ke teman-teman sebelum nanti kita berbicara atau berdiskusi santai gitu ya. Silakan Ustadz, perkenalkan dari mana, udah berapa tahun di sini Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ian sudah menyempatkan ke rumah sini, senang nanti bisa bertemu. Kita ke sini termasuk angkatan pertama. Oh, Ustadz Munir angkatan pertama, teman-teman. Sekarang udah ke angkatan kelima ya Ustadz? Iya, Masya Allah. Ini yang pertama, senior di sini Ustadz Munir. Tahun 2017. 2017. Berarti sekarang 5 tahun. 5 tahun. Agustus Cepat ya? nanti kita 5 tahun. Masya Allah. Ini dikit lagi ya? 1 bulan lagi ya? 1 bulan lagi. Oke Ustadz, 5 tahun. Ustadz, teman-teman mungkin tahu juga, pengen tahu dari asalnya dari mana? Asalnya dari Jambi. Jambi, Pulau alhamdulillah. Sumatera, provinsi Jambi. Dari di Jambi itu kotanya apa namanya? Kotanya Merangin. Merangin. Oh, masalah jadi ingat ini Mas Lili atau Pak Lili rider Indonesia yang berangkat dengan anaknya berangkat ke Mekah dengan menggunakan motorcycle yang juga ada di vlog saya. Ustadz Munir, sudah berkeluarga teman-teman. Jadi anak beliau ini sudah berapa Ustadz? Alhamdulillah sudah 2. Sudah dua, insya Allah. Jadi teman-teman, nanti insya Allah saya akan bicara secara lebih detail lagi ya terhadap Ustadz Munir ini
nanti teman-teman akan diberikan masukan juga, pandangan, cerita, kisah beliau suka dukanya menjadi imam di masjid di United Arab Emirates, tepatnya di kota Umm Quwain. Ustaz, ini masjid yang keberapa nih Ustaz? Masjid Ahmad Al-Jabri ini? Ini masjid yang ketiga. Jadi selama di sini berpindah-pindah gitu ya. Dan ini adalah masjid yang ketiga. Oke, Ustaz. Ustaz, bisa diceritakan bagaimana antum bisa sampai ke negara United Arab Emirates ini? Ya, jadi dulu ketika kita kuliah di Jakarta, dan sambil kuliah itu kita berusaha untuk mandiri dengan cara juga tinggal di masjid, mengajar, kemudian kita mengajar di Bekasi, mengajar pesantren Al-Amanah. Di situ dapat informasi melalui WA. Jadi dulu ya seperti itulah resminya. Apa karena mendadak atau kenapa kita dapat informasi dari WA, kita hubungi Pak Subhan namanya. Akhirnya kita dapat informasi hari Rabu atau hari Kamis, hari Minggunya sudah tes. Itu yang memberikan informasi Kementerian Agama Indonesia. Kementerian Agama, tapi masih hanya sebatas masih tidak seperti sekarang. Tidak sekarang itu resmi ya. Kalau sekarang itu diberikan pengumuman dari sekian tanggal sekian, ini yang seleksi pertama, terus juga syarat-syaratnya seperti apa. Itu berarti Ustaz masih istilahnya masih per WA gitu ya. Itu di tahun 2017. Berarti prosesnya cepat Ustaz. Dari ketika antum terima WA sampai antum diseleksi sampai berangkat tuh waktunya berapa lama tuh? Kita seleksi di berjarak antara saya menerima informasi itu dari Rabu sampai ke hari Minggunya kita tes. Setelah itu 3 hari ada pengumuman. Masya Allah. Jadi antum tesnya itu apa di Jakarta atau di Jambi? Iya, di Jakarta. Oh, antum ke Jakarta? Kita ngajar di Bekasi. Oh, Masya Allah. Jadi antum setelah kuliah antum ada istilahnya ngajar? Ada ngajar. Oh, Masya Allah. Bisa dikasih tuh lulusan apa Ustaz? S1-nya di Padang, S2-nya di Rosalia Islamiyah FDI UIN Jakarta. UIN Jakarta. Masya Allah, Ustaz Munir ini udah S2 loh, Masya Allah. Alhamdulillah, makanya ya pantas sekali kalau memang dia ini adalah guru saya, Masya Allah. Nah terus jadi itu perjalanannya tidak terlalu jauh ya. Jadi maksudnya jaraknya dari ketika dites sampai di pengumuman sampai berangkat ke sini itu tidak jauh ya? Tidak jauh. Jarak antara pengumuman dengan berangkat ke sini kurang lebih 4 bulan. Oh, Masya Allah. Proses-proses segala macam akhirnya berangkat sampai sini tahun 2017. Bulan Agustus. Oh iya, oke tadi teman-teman ya. Pada saat itu penempatannya dibagi-bagi tuh Ustaz ya? Dibagi-bagi. Waktu itu apakah sudah langsung mendapatkan dulu ketika sampai atau antum menunggu beberapa saat? Kita menunggu beberapa saat karena kita harus medical check up, kemudian pengurusan administrasi di Hawiyah Edika, sehingga setelah itu semua selesai baru kita ditempatkan satu masjid. Baru ditempatkan ini kemana. Untuk di Umm Quwain sendiri antum sendiri saja? Iya, saya sendiri. Sekarang alhamdulillah sudah ada 3 orang. Oh, Masya Allah, ini memang karena Ustaz Munir ada senior ya. Jadi yang ketiga ini adalah angkatan-angkatan selanjutnya. Iya. Ini angkatan kelima atau keempat yang angkatan keempat. Empat kan? Masya Allah. Ini sama-sama. Ada 3 orang. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan Ustaz ya. Selanjutnya Ustaz, ini masjid yang ketiga. Dari sekian masjid yang pernah Ustaz duduki istilahnya. Itu masjid yang mana yang antum rasakan itu enak dalam arti tempatnya nyaman, masjidnya enak dan juga dekat dengan karena tahu teman-teman di sini itu banyak masjid sekali yang jauh dari tempat belanja contohnya atau sekedar untuk membeli hal-hal keperluan rumah yang kecil-kecil contohnya itu di mana yang antum merasakan itu paling enak dari 3 masjid itu? Pertama saya ditempatkan di masjid yang baru. Ini memang baru buka gitu. Kita orang pertama menempati di sekeliling bekerja. Jadi di situ macam-macam lah, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, India, dan ada juga orang Syria. Jadi setelah beberapa tahun di sana, karena kita ingin melahirkan anak kedua, akhirnya dipindahkan ke masjid yang orang yang sudah jadi warga sini. Jadi dia dari Iran, dari Komoro, dari semacam Rusia. Kemudian
karena ada perbaikan masjidnya dan juga imamnya rumah imamnya dibuat baru, dipindahkan ke sini. Di sini kita muatin semua. Oh, muat ya. Itulah teman-teman. Kalau ini sempat sekarang ini tempat Ustadz Munir yang terakhir ini yang ketiga ini adalah orang-orang lokal atau pribumi teman-teman. Kita disebutnya kalau bahasa Arabnya muatin, tapi kalau dalam Inggrisnya sebutnya bisa lokal ya. Kalau kita nyebutnya mungkin pribumi ya. Pribumi lah kita. Nah, jadi di sini masjid yang sekarang ini adalah di tempat di mana orang-orang pribumi tinggal. Cuma kalau saya lihat itu agak jauh dari tempat-tempat untuk belanja Ustaz. Iya, jauh. Ini agak sulit dibanding yang kedua itu lebih enak ya. Itu dekat kemana-mana ya. Iya, dekat pasar. Oh ya, dekat pasar dan sebagainya. Nah, Ustadz ini tempat, maksudnya dulu kan saya tahu Ustadz ya. Ini kita bicara masalah suka dukanya di sana. Ya, Ustadz Munir dulu kan dengan keluarga di sini teman-teman tadi. Sampai alhamdulillah beliau mempunyai 2 orang anak, dikaruniai 2 orang anak, masya Allah. Nah, sekarang ini Ustadz Munir baru saja keluarganya pindah ke Indonesia. Nah, Ustadz bisa nggak diterangkan itu? Gimana sih kira-kira kalau ketika waktu itu kumpul sekarang pisah gitu? Tapi mudah-mudahan yang bisa didengar lagi teman-teman sebagai motivasi ya ini adalah pengorbanan dan tantangan sebetulnya ya Ustadz. Bisa disampaikan kan? Kalau saya melihatnya ini sebagai perjuangan. Jadi dalam merantau itu kan kita disuruh merantau. Ya. Nanti di rantau itu kita akan mendapat teman-teman yang baru. Betul. Dan dalam perjuangan itu insya Allah kita dapat kelezatannya. Kan? Wasofa inna ladzidal aishi fin nasabi. Masya Allah. Jadi saya anggap saya merasakan ya di perjuangan lah. Bagian dari perjuangan. Jadi untuk pada akhirnya pun ini adalah untuk keluarga sama. Untuk keluarga. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kerinduan ini kita jadikan modal untuk keberhasilan. Iya teman-teman, pasti bisa dibayangkan kalau melihat secara kemanusiaan ya, ini manusiawi sekali kan pada saat dulu Ustadz Munir dengan keluarga di sini. Jadi sekarang ini baru saja keluarganya pindah ke Indonesia, pasti ada satu yang hilang. Gitu. Biasanya kalau sini pagi-pagi udah diganggu sama anak-anaknya, pulang dari mengimami masjid datang sini udah disambut sama anak-anaknya. Sekarang udah itu sepi, pasti akan ada perubahan saja. Ada perubahan. Jadi kalau kita tuh merasa berarti nikmat itu ketika hilang. Wah, itu baru bahkan masa nikmat sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan bersama. Masya Allah, itu Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berada di United Arab Emirates, baik yang di kota Dubai, Sharjah, Ajman dan seluruh kota Emirat yang ingin membeli atau berbelanja masakan atau makanan Indonesia, bisa datang ke Indomart Grocery Sharjah. Di mana tempatnya teman-teman? Di samping Al-Wahda Post Office. Teman-teman, ada 2 opsi cara pembelian. Yang pertama, teman-teman bisa langsung datang ke Indomart Sharjah Grocery yang terletak di kota Sharjah. Yang kedua, tinggal telepon saja di nomor 050 232 0665. Biaya pengiriman 25 dirham di seluruh kota di United Arab Emirates. Teman-teman, pengen tahu produk-produk Indonesia yang ada di sini? Silahkan lihat. Lihat ini teman-teman. Ini sebagian saja. Oke, ada tempe, di sini juga ada jengkol, ada pete, ada tahu teman-teman juga. Ini minuman lihat, macam-macam minuman sini. Ada teh botol, green tea new, ada kiranti. Teman-teman mau membeli barang-barang yang ada di depan saya ini dan masih banyak lagi, silakan datang ke Indomart Grocery Sharjah. Tunggu apa lagi teman-teman? Ustadz Munir, berarti kalau hitungan usia antum kan masih masya Allah masih relatif cukup muda. Saya cukup muda. Jadi pernah nggak kepikiran pada saat dulu itu ketika antum lagi sedang belajar ya, menuntut ilmu di kuliah baik S1 S2, kepikiran untuk menjadi imam di luar negeri, dan sekarang antum ada di United Arab Emirates. Apa sih yang membuat antum waktu itu kepikiran pengen mencoba untuk ke luar negeri? Kepikiran itu nggak ada Pak ya. Juga kadang kita mendengar Uni Emirat Arab pun sebelumnya nggak tahu. Jadi disitulah saya rasa
penuntut ilmu itu akan merasakan manfaat itu di akhir. Jadi kita nggak tahu diletakkan atau dikerja di negeri Arab. Jadi di sanalah kita nanti, oh rupanya dulu belajar bahasa Arab, nah di sini bergunanya, bahasa Inggris, oh di sini manfaatnya. Jadi dimanapun kita belajar, baik itu di sekolah atau di pesantren, ya tekuni aja. Nanti suatu saat akan berguna. Nggak ada penyesalan. Masya Allah, betul teman-teman. Ini suatu pandangan dan masukan dari Ustaz Munir yang sangat, saya rasa sangat bagus sekali. Jadi ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ya, suatu saat insya Allah ilmu yang dipelajari akan bermanfaat. Masya Allah. Suka dukanya, Ustaz. Suka duka. Jadi saya yakin pasti selama dengan 5 tahun ini ada suka dukanya yang mungkin antum nggak bakal lupa gitu. Betul. Suka dukanya itu, sukanya senangnya itu kita bergaul dengan berbagai macam orang. Ya, di sini memang sekali banyak sekali. Banyak sekali. Multinasional di sini banyak. Apalagi ya kita pernah dekat dengan orang India, pernah dekat dengan orang Bangladesh, bahkan sekarang di tengah-tengah orang lokal kita berkomunikasi. Jadi pandangan-pandangan gitu perbedaan ini kita jadi pelajaran, suka kita. Jadi suka, jadi pengalaman yang positif sekali ya Ustaz. Begitu juga untuk imam ini kan otomatis kita membuat hafalan. Nah, ada sisi positif yang harus disyukuri ya. Jadi terus menjaga hafalan. Jadi terus murojaah asal. Karena menghafalnya mungkin orang 3 tahun 5 tahun lebih murojaahnya terus. Masya Allah. Sampai berarti sangat positif sekali. Positif. Masya Allah. Kemudian tentu ada duka juga. Nah, jadi antara duka itu inilah kalau namanya merantau jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman, atau sekarang jauh dari keluarga, itu termasuk dukanya lah. Ya kita anggap sebagai bumbu-bumbunya. Biar enak perjalanan. Betul. Seperti makan bakso, bumbunya. Pada akhirnya insya Allah kasih ketemu lagi, akan nikmatnya itu pasti akan terasa lebih kan. Jadi dikasih susah dulu, ketika didapatkan sesuatu itu kan menikmatinya sangat banget ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ini mungkin terakhir Ustaz, kira-kira nasihat-nasihat antum kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, terutama bagi para penuntut ilmu, atau mungkin juga buat para imam yang mungkin yang mau berencana untuk menjadi imam di luar negeri atau khususnya di United Arab Emirates, mungkin antum ada nasihat atau pandangan, silakan. Yang pertama, untuk para penuntut ilmu, ya kita tekunilah ilmu yang kita pelajari. Insya Allah itu pasti bermanfaat ke depannya. Insya Allah. Yang kedua, untuk imam ini yang kita susah itu menjaga hati. Gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Nah ini mantap ini. Menjaga hati maksudnya gimana Ustaz? Menjaga hati itu ya kalau kita tulus, nah, mudah-mudahan itu berguna kita untuk dunia kita dan akhirat. Masya Allah. Teman-teman semua yang Indonesia atau para ustadz atau pak imam yang ini berencana, saya juga sudah menyampaikan di video saya sebelumnya bahwa insya Allah United Arab Emirates itu sangat membutuhkan para imam-imam dari Indonesia saja. Duta Besar Indonesia ada di Abu Dhabi, Bapak Hussein Bagis juga beberapa kali menyampaikan bahwa beliau itu mempunyai target pada 200 imam, ya 200 imam. Sekarang mungkin baru mencapai dikurang dari 50 ya. 43 orang sekarang ini. Berarti masih banyak teman-teman. Oleh karena itu sebenarnya insya Allah masih ada kesempatan di sana. Ikuti terus, jadi ada pengumuman-pengumuman yang akan diberikan oleh Kementerian Agama di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi ada pengalaman keluar. Tadi juga banyak sekali hal-hal positifnya. Selain juga tadi Ustaz Munir menyampaikan sebagai seorang penghafal Quran, jadi di sini termotivasi untuk menjaga terus hafalan Qurannya dengan murojaah, ya kan, mau nggak mau ya. Ya, terus kedua juga pengalaman bertambah bahasa, ya, mengenal banyak orang dari berbagai negara dengan berbagai sifat, ya, karakter yang berbeda. Bisa belajar, bisa masih tahu imam makmum-makmumnya itu beda-beda, pasti pernah tahu gitu. Tiga masjid itu beda-beda ininya makmumnya saja. Dari yang tadinya Pakistan, Bangladesh, ya, terus juga campur dari orang-orang Arab yang sudah di sini, dan terakhir adalah
beliau mengimami di masjid di tempat pemukiman orang-orang lokal atau muwatin di sini, orang pribumi. Masyaallah. Ustaz Munir, mudah-mudahan antum selalu sehat terus saja. Terus juga ilmu antum manfaat terus bagi saya, kan antum juga masih lumayan aktif di media sosial, memberikan paling nggak sedikit ilmu-ilmu antum kepada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Mudah-mudahan berkah ilmu antum dan juga buat berkah tambah berkah di masjid insyaallah. Sehat selalu dan sukses insyaallah. Terima kasih Pak Yan. Ya. Oke teman-teman, sampai sekian dulu perbincangan atau pada pertemuan saya dengan Ustaz Munir kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ikuti dari video dari Iyad Vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh.